Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilal Semawa dimanapun berada, terima kasih sudah mengklik video di channel ini. Di video kali ini, kami akan mengisahkan tentang tinggi badan dan kekuatan beberapa para nabi dan rasul yang berdasarkan kisah-kisah yang tercantum di dalam sumber Islam. Ingin tahu kisah lebih lanjut? Baiknya nonton terus video ini hingga akhir, agar pengetahuan kita semakin bertambah. Yang pertama kita akan membahas tentang Nabi Adam alaihissalam. Di masa yang jauh sebelum manusia hidup, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang menjadi nenek moyang seluruh umat manusia. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta, yang jika dikonversikan ke ukuran sekarang setara dengan sekitar 27 meter. Dengan tinggi yang luar biasa ini, Nabi Adam adalah sosok yang sempurna di dalam bentuk fisik, sekaligus simbol keagungan ciptaan Allah. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, Allah meniupkan ruh ke dalam dirinya sehingga ia hidup. Ketika Nabi Adam berdiri untuk pertama kalinya, bumi yang seluas terasa kecil baginya dengan tinggi badannya yang menjulang. Nabi Adam dapat melihat pemandangan yang jauh dan luas, mulai dari pepohonan yang tinggi hingga bukit-bukit yang besar. Kekuatan fisiknya pun luar biasa. Dengan tangannya yang besar, ia mampu mencabut pohon-pohon untuk membuat perlindungan. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa Nabi Adam mampu mengangkat batu-batu besar untuk membangun tempat tinggal dan membantu keluarganya. Namun, meskipun tubuhnya begitu perkasa, Nabi Adam tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk kesombongan. Sebaliknya, ia selalu tunduk kepada Allah, menunjukkan kerendahan hati meski memiliki fisik yang begitu hebat. Setelah diturunkan ke bumi karena kesalahan memakan buah terlarang, Nabi Adam mulai menjalani kehidupan manusia. Ia harus bertani, bercocok tanam, dan berburu untuk bertahan hidup. Dalam semua pekerjaan itu, kekuatan fisiknya menjadi anugerah besar. Dengan tangan dan tenaganya, ia membuka lahan yang luas untuk bercocok tanam dan mengembalakan hewan-hewan. Ada sebuah kisah yang mengatakan bahwa Nabi Adam seringkali mendaki gunung-gunung tinggi untuk mencari tempat ibadah yang tenang. Meski tubuhnya yang besar, langkahnya ringan, ia pun mampu menempuh perjalanan jauh tanpa kelelahan. Namun tinggi badan dan kekuatan Nabi Adam bukan hanya sekedar kelebihan fisik. Itu adalah simbol dan kebesaran Allah yang menunjukkan bagaimana ia mampu menciptakan manusia dalam bentuk terbaik. Allah juga menjadikan Adam sebagai contoh bagi kita semua, bahwa kelebihan fisik harus disertai dengan keimanan, ketaatan, dan rasa syukur kepadanya. Di akhir hayatnya, Nabi Adam tetap dikenang sebagai sosok yang tidak hanya tinggi secara fisik, tetapi juga tinggi dalam ketaatan dan kesabarannya menghadapi ujian. Ia adalah ayah dari seluruh umat manusia, dan kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari ketaatan kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam adalah sosok manusia pertama yang diberkahi dengan tinggi badan luar biasa dan kekuatan fisik yang hebat. Namun lebih dari itu, ia adalah teladan dalam kerendahan hati, rasa syukur, dan kesabaran. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah hidup Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad, salah satu bangsa yang paling kuat dan besar yang pernah hidup di muka bumi. Kaum Ad dikenal memiliki tubuh tinggi menjulang, kuat dan perkasa. Nabi Hud yang berasal dari bangsa mereka juga memiliki fisik yang gagah, tinggi badan yang luar biasa, serta kekuatan yang tidak tertandingi. Namun, Nabi Hud tidak menggunakan kelebihannya untuk kesombongan seperti kaumnya. Ia justru diutus untuk mengingatkan mereka agar kembali kepada Allah. Dalam berbagai riwayat, kaum Ad digambarkan sebagai bangsa yang tinggi besar dengan postur tubuh yang melampaui ukuran manusia biasa. Mereka mampu membangun istana-istana megah di puncak bukit dan memahat gunung-gunung menjadi tempat tinggal. Nabi Hud alaihissalam sebagai bagian dari kaum ini juga memiliki tubuh yang tinggi dan kokoh setara dengan kaumnya. Tingginya diperkirakan mencapai beberapa kali lipat tinggi manusia zaman sekarang. Dengan tubuhnya yang menjulang dan kekuatan fisiknya, Nabi Hud mampu melakukan pekerjaan berat dengan mudah. Ia sering terlihat membantu orang-orang tua yang lemah, mengangkat beban yang berat,
dan memperbaiki bangunan yang rusak. Namun yang paling menonjol dari dirinya adalah keteguhan hati dan keberaniannya dalam menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya yang angkuh. Kaum Ad yang tinggal di wilayah Al-Haqqaf atau sekarang bagian dari Yaman diberkahi oleh Allah dengan kekuatan dan kekayaan yang melimpah. Mereka membangun kota-kota besar dengan tiang-tiang tinggi yang megah, tetapi mereka menjadi sombong. Mereka menyembah berhala dan merasa tidak membutuhkan Allah. Mereka sering berkata, "Siapakah yang lebih kuat daripada kami?" Mereka lupa bahwa kekuatan mereka adalah pemberian Allah. Nabi Hud diutus untuk mengingatkan mereka. Dengan tubuhnya yang tinggi dan kekuatannya, ia berdiri di hadapan kaumnya tanpa rasa takut. Ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Tidakkah kalian takut kepadanya?" Quran Surah Hud ayat 50. Namun kaum Ad menolak seruannya. Mereka mengejek Nabi Hud, mengatakan bahwa ia hanyalah manusia biasa. Meskipun fisiknya gagah, mereka menantang Hud dengan kesombongannya. "Kami lebih kuat dari kamu. Mengapa kami harus mendengarkanmu?" Meskipun menghadapi ejekan dan ancaman, Nabi Hud tidak gentar. Dengan keberanian dan kekuatan fisiknya, ia tetap berdakwah kepada kaumnya. Ia tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka secara fisik, melainkan tetap bersabar dan menyerahkan urusannya kepada Allah. Namun, ketika kaum Ad terus membangkang, Allah menurunkan azab berupa angin kencang yang dahsyat selama 7 malam dan 8 hari. Bangunan-bangunan megah mereka runtuh dan tubuh-tubuh besar mereka tersungkur tak berdaya. Hanya Nabi Hud dan orang-orang beriman yang diselamatkan. Tinggi badan dan kekuatan Nabi Hud adalah anugerah dari Allah, sama seperti yang diberikan kepada kaumnya. Namun, perbedaannya adalah Nabi Hud menggunakan kelebihan itu untuk berdakwah dan menolong sesama, sementara kaumnya menggunakannya untuk kesombongan. Kisah Nabi Hud mengajarkan bahwa kekuatan fisik dan kekayaan bukanlah alasan untuk sombong, melainkan harus digunakan untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Nabi Hud alaihissalam adalah sosok nabi yang tinggi dan kuat, tetapi ia tidak pernah sombong. Ia menggunakan kekuatan fisiknya untuk membantu umatnya dan menyampaikan kebenaran. Kisahnya adalah pelajaran abadi bahwa kekuatan sejati terletak pada keimanan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu nabi yang memiliki kekuatan fisik luar biasa dan tubuh yang tinggi menjulang. Selain kekuatan rohani yang membantunya menjadi salah satu nabi ulul azmi, Nabi Musa juga dikenal dengan keperkasaannya yang sering menceritakan dalam berbagai kisah. Di dalam berbagai riwayat, Nabi Musa digambarkan sebagai seseorang yang bertubuh tinggi, gagah, dan memiliki fisik yang sangat kuat. Tingginya membuatnya mudah dikenali di antara kaumnya, dan tubuhnya mencerminkan keberanian serta ketegasan yang luar biasa. Ia memiliki bahu yang lebar, dada yang bidang, dan otot-otot yang kuat, yang memberinya kemampuan untuk melakukan pekerjaan berat dengan mudah. Pukulan yang mematikan salah satu kisah yang menunjukkan kekuatan Nabi Musa yang terjadi sebelum ia diangkat menjadi nabi. Di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas, di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 15 disebutkan bahwa Nabi Musa melihat 2 orang sedang berkelahi. Salah satunya berasal dari Bani Israel atau kaumnya sendiri, dan yang lainnya dari kaum Fir'aun. Orang dari Bani Israel meminta pertolongan Musa. Dengan satu pukulan, Musa berhasil melumpuhkan dan menyebabkan kematian orang dari kaum Fir'aun tersebut. Meskipun kejadian ini tidak disengaja, itu menunjukkan betapa besar kekuatan fisik Nabi Musa. Namun, Nabi Musa langsung menyesali tindakannya dan memohon ampun kepada Allah. Kemudian, Nabi Musa mengangkat batu besar di sumur Madian. Setelah melarikan diri dari Mesir, Nabi Musa sampai di negeri Madian. Di sana, ia melihat 2 wanita yang sedang menunggu giliran untuk memberi minum domba-domba mereka di sebuah sumur. Namun, sumur itu ditutup dengan batu besar yang hanya bisa diangkat oleh beberapa orang sekaligus. Dengan kekuatannya, Nabi Musa mengangkat batu besar itu sendirian dan memberi minum domba-domba wanita tersebut. Tindakan ini menunjukkan bukan hanya kekuatan fisiknya, tetapi juga sifat tolong-menolong dan kepeduliannya terhadap orang lain. Wanita-wanita itu kemudian membawa Nabi Musa kepada ayah mereka
Nabi Shu'aib alaihissalam yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Kemudian Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Meskipun membelah laut merah adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah melalui tongkat Nabi Musa, hal ini juga menunjukkan kekuatan dan keimanan Musa yang luar biasa. Ketika dihadapkan kepada pasukan Fir'aun yang mengejar, Musa berdiri tegak dengan keberanian dan keyakinan penuh kepada Allah. Dengan tongkatnya, ia memukul laut dan laut itu terbelah, menciptakan jalan kering bagi Bani Israel untuk melintas. Kekuatan fisik Nabi Musa bukan hanya digunakan untuk melindungi dirinya, tetapi juga untuk menolong orang lain dan mendukung dakwahnya. Ia tidak pernah sombong dengan kelebihannya, melainkan selalu menggunakannya untuk kebaikan. Selain itu, kekuatan Nabi Musa menjadi simbol bahwa seorang pemimpin tidak hanya harus kuat secara fisik, tetapi juga secara moral dan spiritual. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang diberkahi dengan tinggi badan yang gagah dan diberikan kekuatan luar biasa. Kisah hidupnya mengajarkan kita untuk menggunakan kelebihan dan diberikan Allah dengan kebijaksanaan, baik untuk membantu sesama maupun untuk menjalankan perintahnya. Dari sosok Nabi Musa, kita belajar bahwa kekuatan sejati adalah kekuatan yang dilandasi oleh iman dan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam segala hal, termasuk fisik, akhlak, dan kekuatan. Allah menciptakan beliau dengan postur tubuh yang ideal dan kekuatan fisik yang luar biasa. Tidak hanya itu, kelebihan fisiknya selalu digunakan untuk kebaikan, menolong sesama, dan mendukung dakwah Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tinggi badan yang ideal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika beliau berjalan di antara orang-orang, meskipun mereka lebih tinggi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlihat lebih tinggi dari mereka. Hal ini menggambarkan keagungan fisik dan kepribadian beliau yang membuatnya menonjol dimanapun beliau berada. Postur tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkan tegap dengan bahu yang lebar, dada yang bidang, dan tubuh yang seimbang. Wajahnya bercahaya, membuat siapapun yang melihatnya merasa terpesona. Tinggi badannya yang proporsional membuat beliau terlihat gagah dan berwibawa. Meskipun dikenal dengan kelembutan hati dan kasih sayangnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Berikut adalah beberapa kisah yang menunjukkan kehebatan fisik beliau. Dalam perang Khandaq, kaum muslimin menggali parit besar untuk melindungi Madinah dan serangan musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut serta menggali parit, bekerja keras bersama para sahabat. Ketika para sahabat menemui batu besar yang tidak bisa dihancurkan, mereka memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan yang luar biasa. Beliau memukul batu itu dengan kapaknya sehingga pecah menjadi beberapa bagian. Dalam peristiwa ini, para sahabat melihat bahwa meskipun beliau adalah pemimpin mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak segan untuk bekerja keras dan menunjukkan kekuatan fisiknya untuk mendukung umatnya. Kemudian, salah satu kisah yang menunjukkan kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika beliau mengalahkan seorang pegulat terkenal bernama Rukanah. Rukanah adalah orang yang sangat kuat dan tidak pernah terkalahkan dalam gulat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menantangnya untuk bergulat dan dalam sekali gerakan beliau berhasil menjatuhkan Rukanah. Peristiwa ini membuat Rukanah terkejut dan akhirnya mengakui kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membantu sahabat dalam pekerjaan berat. Dalam berbagai kesempatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membantu sahabat-sahabatnya dalam pekerjaan berat. Ketika membangun Masjid Nabawi, beliau mengangkat batu-batu besar bersama para sahabat. Mereka menyaksikan kekuatan beliau yang luar biasa, meskipun beliau tidak pernah sombong dan menunjukkan kelebihan fisiknya untuk pamer. Dalam medan perang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling berani. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ketika perang sedang memanas dan kami takut, kami berlindung di belakang Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan musuh dan paling berani di antara kami. Keberanian dan kekuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pertempuran menjadi teladan bagi para sahabatnya. Kekuatan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bukti kesempurnaan beliau sebagai manusia pilihan Allah. Namun, kelebihan ini tidak pernah digunakan untuk kesombongan atau menindas orang lain. Beliau selalu rendah hati
membantu orang yang lemah, dan menunjukkan bahwa kekuatan sejati adalah kekuatan mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang memiliki tinggi badan yang ideal, fisik yang sempurna, dan kekuatan yang luar biasa. Namun, yang membuat beliau istimewa bukan hanya kelebihan fisiknya, tetapi juga akhlaknya yang mulia. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kekuatan harus digunakan untuk menolong sesama dan menegakkan kebenaran. Beliau adalah teladan terbaik bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Dan itulah beberapa tinggi badan dan kekuatan di beberapa nabi dan rasul yang kami kisahkan. Semoga apa yang kita dengarkan berkesan di dalam hati kita dan ada jazbah atau semangat dalam mengamalkan agama. Sekian dulu kisah dari kami. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.